bidang apa saja yang kita kuasai, atau bisa juga kita mulai dari hobi yang sering kita lakukan. Nah, itu bisa menjadi sumber ide untuk menulis buku. Jadi apa saja minat kita. Nah, kita juga melakukan survei buku-buku non-fiksi apa yang laris, ya. Misalnya kita bisa jalan-jalan ke toko buku atau browsing. Nah, kegiatan-kegiatan itu biasanya sangat membantu kita untuk menemukan ide. Nah, kemudian setelah itu kita juga menentukan kira-kira naskah kita dikemas seperti apa. Nah, siapa yang akan membaca buku kita nantinya. Nah, itu berarti ide. Setelah itu, kalau kita sudah menemukan ide, segera dibuat apa kemarin itu, peta pikirannya, kerangka berpikirnya. Itulah yang kemudian disebut dengan daftar isi Anda. Nah, Pak Hadi tadi sudah ngirim ke saya, berarti itu sudah kerangka berpikirnya sudah ketemu. Tinggal nanti jenengan lanjut pada minggu kedua. Nah, tahapan minggu kedua apa? Di antaranya adalah mengumpulkan bahan, mengumpulkan data, ya, kemudian sudah mulai cari referensi, terus kemudian mulailah menulis dari hal yang paling mudah dulu, dari kerangka berpikir yang sudah jenengan buat. Karena kerangka berpikir itu adalah sebenarnya apa? Daftar isi. Kemudian membuat konsep buku. Nah, kira-kira Anda harus punya bayangan, kira-kira membuat buku seperti apa. Misalnya panduan praktis, nah itu kan berarti how to. Nah, punyanya Pak Hadi itu panduan. Nah, itu buku panduan praktis dalam memanah. Nah, nanti itu bisa dipakai sebagai apa? Buku panduan ketika nanti jenengan buka kursus memanah. Atau kumpulan kisah inspiratif. Nah, boleh-boleh saja. Nah, jadi Anda bisa melakukan survei buku-buku yang kira-kira nanti model bukunya saya kayak gini. Nah, itu nanti Anda bisa lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian berikutnya adalah gaya bahasa. Maka gaya bahasa tulisan kita tentu disesuaikan dengan jenisnya. Kalau kita nulis buku non fiksi ya gaya bahasanya adalah ilmiah populer. Nah, tapi kalau gaya bahasa untuk nulis fiksi ya banyak banyak apa kayak kayak bahasa sastra, jadi banyak bahasa-bahasa indah. Jadi gaya bahasa disesuaikan dengan tulisan kita, sesuai keperluan kita. Kemudian kalau perlu data pendukung juga disertakan data pendukung. Jadi misalnya foto, ya, gambar, itu data-data penghubung untuk memperkuat, apalagi kalau buku panduan seperti yang ditulis oleh Mas Hadi. Kemudian tuliskan bagian-bagian naskah buku dengan lengkap. Nah, jadi kalau sudah ketemu kerangka berpikirnya tadi, dan itu adalah daftar isi, Anda sudah mulai menulis bagian-bagian naskah buku. Anda bisa mulai dari mana? Nanti dari mana saja, boleh awal, boleh akhir, boleh tengah-tengah. Judul bisa di akhir. Ya. Yang penting judul itu mewakili isi naskah kita. Nah, jadi contoh judul buku non fiksi misalnya 50 ide bisnis bermodal 5 juta. Nah, hobi hobi pun bisa jadi bisnis. Ini contoh-contoh. Nanti aja di akhir kalau setelah kemudian selesai. Kemudian Anda lakukan editing, self editing, cross check data. Jadi setelah proses menulis buku non fiksi itu selesai, sebaiknya kita menunda dulu untuk perasaan senang dan puas. Apa? Nah, baru Anda lakukan edit. Anda baca ulang naskah itu, kemudian Anda cross check, baru Anda kirim ke naskah Anda ke saya. Nah, nanti kemudian saya baca lagi, kemudian kita ajukan ke penerbit. Nanti Anda akan ada MOU, penandatanganan dengan penerbit, kemudian profil Anda, kemudian bagaimana penerbitan naskah itu, nanti prosesnya akan saya ajarkan. Biasanya kalau sudah editing itu mengirimkan proposal, contoh tulisan ke penerbit. Jadi selain naskah buku, Anda bikin sinopsis. Nah, sinopsis dari buku Anda. Itu biasanya sinopsis buku Anda itu ditaruh di cover belakang nanti. Nah, setelah itu kemudian Anda ngembangkan tadi itu. Anda ngembangkan penulisannya, bisa dengan topi berpikir sebagaimana saya jelaskan, bisa juga menggunakan model 2W, 1H, kemudian 2W lagi. Jadi what apa yang akan ditulis. Ini berarti berkaitan dengan topik, tema,
judul yang akan Anda bahas. Jadi harus mempertanyakan apa yang akan ditulis, itu berarti what. Apakah sesuai dengan kompetensi Anda atau tidak. Nah, kemudian what pertanyaan itu juga diarahkan terhadap tema. Nah, tema yang akan Anda uraikan. Kemudian why, mengapa hal itu Anda tulis. Jadi alasan-alasan, latar belakang pemikiran seorang penulis. Mengapa kok Anda menulis tema itu. Kemudian how, bagaimana menulisnya. Ini berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan model, berkaitan dengan metode menulis buku. Apakah ini mata ajar kuliah, karya ilmiah populer, apakah ini buku panduan, dan sebagainya. Apakah kemudian ditulis dengan naratif, deskriptif, argumentatif, atau persuasif. Ya, sebagaimana saya jelaskan beberapa artikel yang pertemuan hari Rabu minggu yang lalu, malam itu. Jadi kemudian when, kapan mulai menulisnya? Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan waktu. Kapan mulai menulisnya? Anda tetapkan misalnya setiap hari 1 jam. Nah, apalagi Anda kalau menggunakan program yang sudah saya bikin checklist di buku 90 hari menulis buku. Anda patuhi itu. Kalau sudah lewat minggu pertama, langsung masuk minggu kedua. Poin-poin di minggu kedua sudah dilakukan, langsung minggu ketiga. Jadi bisa jadi akan lebih cepat, tidak sampai 90 hari. Kemudian Anda tuliskan gagasan itu, ya, secara sistematis. Mengalir saja, pokoknya jangan diedit dulu. Setelah selesai, jangan memikirkan tata bahasanya dulu, ya. Dan menulis itu tidak selalu dimulai dari awal bab. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa karena tadi kerangkanya sudah ketemu. Nanti dibaca lagi, dihubung-hubungkan karena bisa jadi nanti ada yang kurang nyambung. Nah, itu nanti pada saat ketika selesai melakukan penulisan naskah, baru kemudian editing. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian sebagai pengantar diskusi kita. Saya berharap jenengan sudah memahami dan segera berkarya gitu. Dan apalagi kalau sudah memiliki buku yang 90 hari menulis buku. Sehingga Anda bisa tahu step by step-nya. Itu di halaman tengah itu ada jadwal mingguannya, minggu pertama apa, minggu kedua apa, sampai 90 hari. Insya Allah naskah Anda kelar dan sudah bisa dicetak. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah mulai, monggo, karena ini konsultasi, forum tanya jawab. Lebih baik banyak nanyanya gitu ya. Biar kemudian segera aksi ya, segera action gitu ya. Sehingga kemudian, karena ini naskah-naskah sudah mulai banyak yang sudah mulai masuk di saya dan sudah ada yang sudah proses cetak. Monggo, silakan. Mas Hadi, mungkin ada pertanyaan. Oke, Ustaz. Untuk rencana buku saya itu masuk tadi tergolong apa, Ustaz? Cara. Buku panduan ya. Oh, buku panduan ya. Ya, buku panduan untuk memanah. Jadi itu nanti bisa dipakai sebagai apa? Jenengan buka khusus memanah, sekaligus jenengan sudah siap buku panduannya. Jadi mereka mendaftar itu nanti langsung include-kan biaya apa untuk bukunya sudah. Bagus itu. Dan itu bisa dicetak berulang-ulang. Artinya ketika peserta gelombang pertama mulai, habis buku masuk, gelombang kedua mulai lagi, kita bisa cetak lagi. Nah, nanti dicetak sesuai dengan kebutuhan aja peserta Anda. Karena ini kan penerbitan indie ber-ISBN. Kalau ber-ISBN itu nanti buku Anda masuk perpustakaan nasional. Nah, saya pikir jenengan sudah segera bergerak, karena tadi saya sudah baca kerangka berpikirnya di email. Jadi itu saya perkirakan sudah 100 halaman itu bisa masuk itu. Akan lebih itu. Kalau ada gambarnya disertakan itu nanti gambar-gambar panahnya itu teknik teknisnya. Karena nanti itu bukunya adalah dalam bentuk buku panduan. Ya, sementara inspirasinya ngikut karena itu dalam rangka untuk nilai-nilai luhurnya. Nilai-nilai dakwahnya masuk juga di situ. Yang di bab ke-8 ya. Terakhir. Ada pembangunan karakter ketika di dalam proses berlatih memanah itu. Ya. Silakan. Ya. Kalau maksudnya begini, dibuat khusus ke pembentuk karakternya gitu gimana, Ustaz?
Kasus membentuk karakter boleh-boleh saja. Nanti tinggal titik tekannya di pembentukan karakternya. Tapi sebenarnya buku itu juga bisa dipakai sebagai buku panduan karena otomatis Ya, pembangunan karakternya harus masuk. Jadi tidak hanya berlatih panah, tetapi menanamkan nilai-nilai karakter itu. Jadi misalnya selesai mana duduk melingkar gitu, kemudian dijelaskan nilai-nilai karakter yang harus ada. Dan itu menarik. Nah, filosofi dari panahan itu. Nah, nanti pas ini sudah ada yang mulai melatih, maka itu fotonya, dokumentasinya penting. Nah, dokumentasi untuk memanahnya tadi itu. Sekalipun nanti gambarnya hitam putih, kalau gambarnya berwarna kan agak mahal ternyata. oh gitu ya. Iya. Ya, silakan kalau ada ditanyakan lagi. Sebelumnya kan saya berpikir gini, eh, arahnya yang ingin saya capai itu bagaimana dengan olahraga panahan ini bisa membentuk karakter gitu. Hmm. Nah, kemudian mungkin titik berat keduanya baru cara mana yang baik bagaimana. Gitu. Nah, nanti ini Gak kan apa-apa. terkait dengan judul nanti. Nanti judulnya yang ditekankan berarti. Berarti nanti judul kalau ingin pembentukan karakter, berarti nanti tema utamanya itu memanah. Nah, dengan memanah membentuk karakter pejuang. Misalnya gitu ya, misalnya. Nah, terus Iya, ya. kemudian ada subjudulnya. Di situ ada bonus. Siapa? Cara memanah, cara berlatih memanah. Itu atau tutorial memanah. Itu bisa Oke. jadi subjudulnya. Itu nanti titik Iya. tekan di judulnya ya. Ada judul tema utama, ada subtema. Biasanya kan judul kan ada gitu. Jadi misalnya buku saya itu 90 hari menulis buku, itu kan judul utamanya. Nah, subtemanya Iya. apa? Cara asik dan menarik, penuh tantangan dalam menulis sebuah buku. Itu sebenarnya subtemanya kan. Yang kecil itu ditulis kecil. Nah, tapi kemudian tema utamanya tadi itu 90 hari menulis buku. Ya, demikian Pak Adi. Monggo yang lainnya, silakan. Pak Adi sudah bisa Oke. lanjut itu. Jadi Oke, siap. lanjut di minggu kedua minggu ketiga apa. Jadi step by stepnya itu checklistnya benar-benar diperhatikan. Kalau sudah selesai harus masuk cepat. Jadi tidak harus nunggu masih minggu kedua kok, minggu ketiga tidak gitu. Jadi Iya, ya. jadi biar cepat gitu. Kita nggak boleh nunda-nunda ya. Salah satu penyakit kita itu kan sering nunda-nunda. Nah, kalau banyak nunda-nunda nggak pernah punya jadi karya, ya kan? Kalau orang Jawa bilang Iya. kok se. Akhirnya kita dingkok-engkok oleh kehidupan gitu. Karena kita sering nunda-nunda. Baik, Mas Hadi, bagus. Sudah kerangka Oke. berpikirnya sudah saya terima di email tadi. Sehingga saya bisa Oke. memberikan pendapat. Silakan yang lainnya. Oke. Monggo kalau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Nggih, Ustaz. Perkenalkan nama saya Soleh Ahmad Soleh di Tenggilis, Ustaz. Oh, Tenggilis ini Surabaya. Nggih, silakan. Nggih, nggih, nggih. Jadi saya lagi mengelola lembaga pendidikan, ada TK, dan sekarang lagi proses mengelola pesantren, Ustaz. Di pesantren mana? Takwid. Di Surabaya? Di Tenggilis, Ustaz. Iya, Oh, Surabaya Tenggilis. Oke, boleh. Jadi sehari-hari saya ya berinteraksi dengan anak-anak, kemudian ya bergelut dengan Al-Quran. Saya berkeinginan untuk menulis ini, di Al-Quran itu kan ada doa-doa yang luar biasa. Ya, saya ingin mengumpulkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk jadi insight, jadi pelajaran. Jadi mungkin Boleh, bagus itu. Rahasia doa dalam Al-Quran mungkin diantaranya itu. Ya, nanti judul terakhir saja. Judul nanti bisa terakhir saja. Yang penting Pak Soleh sekarang buat kerangka berpikirnya dulu, kumpulin dulu doa-doa mustajabah ya. Doanya ya. Doanya ini lagi saya tulis ya, sudah hampir selesai. Jadi kerangka doa-doa mustajabah dalam Al-Quran. Ya. Nanti ditulis naskahnya, terus kalau kemudian sudah selesai bisa dikirim ke email saya. Nah, nanti kemudian kita sharing judulnya, nanti bisa tanya sama teman-teman. Jadi kan kita ada grup kan, nah, misalnya ini ada judul ini kira-kira gimana gitu. Tapi yang penting naskahnya diselesaikan dulu, karena
kalau nanti kita bingung buat judul nggak mari-mari gitu. Iya, iya. Kemungkinan kalau draftnya yang gimana, Ustaz? Kalau awalnya gimana langkah-langkahnya? Jadi langkah yang Menulis. pertama nanti dengan bikin kerangka berpikir. Misalnya bab 1 adalah tentang pendahuluan ya. Iya, Terus yang iya. kedua tentang keutamaan doa. Nah, jadi Iya, tentang doa, kita menjalankan tentang keutamaan doa. Nanti dicari ada tentang oke. doa. Terus kemudian apa saja yang menyebabkan mustajabahnya doa. Oh, iya, iya. Ya, jangan tulis nanti ya. Iya, Ustaz, Nah, benar. nah. Jadi misalnya bab 1 itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ya latar belakang kenapa Anda ingin menulis itu. Iya, iya. Terus kemudian bicara tentang apa? Keutamaan doa. Nah, ini diperkuat oleh hadis, oleh Al-Qur'an kan? Nah, setelah itu kemudian agar doa kita mustajabah. Apa itu? Nah, baru kemudian setelah itu masuk salah satu doa yang mustajabah adalah doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Nah, Anda sudah mulai dari situ. Nah, mulai dari situ Anda ngumpulin doa saja, doa apa saja. Misalnya di surat Al-Baqarah itu ketemu doa apa? Di surat, bisa ditelusuri per surat aja kalau ketemu. Surat nggih, Ustaz. Nah, nanti di Kalau surat ini terkait dengan asbabun nuzul mungkin bisa dimasukkan. Nah, sedikit aja karena nanti intinya Anda sebenarnya intinya bukunya itu kekuatan apa? Kumpulan doa, nggih. Iya, iya, iya. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti jadi jenengan ini nulis bukan tafsir, ini bukan tafsir tematik. Kecuali kalau jenengan kepingin nulis tafsir tematik enggak apa-apa. Nah, Oh, jenengan yang inginkan kan jenengan ingin menulis kumpulan doa-doa yang nanti bisa diamalkan kan. nggih, Nah, nggih, nggih. nanti misalnya asbabun nuzulnya itu dikupas sedikit saja. Tentang asbabun nuzul, atau bisa jadi itu memperkuat keutamaannya misalnya Ya, sahabat jadi untuk itu. menguatkan itu agar Nah, kemudian lebih ya. ya. Jadi nanti tulisannya bukan modelnya kayak tafsir tematik, jadi biar nggak berat. Jadi tulisannya Iya, iya. adalah buku panduan ya, mustajabahnya doa lah, atau mustajabahnya doa, doa-doa yang mustajabah dalam Al-Quran. Nanti bisa jadi judulnya itu, nanti kita diskusikan aja. Nah, kira-kira Iya, iya. kerangkanya berpikir itu. Baru terakhir penutup. Nah, penutup nanti kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti Anda bisa isi dengan apa? Amalan-amalan itu. Misalnya dibaca pada saat apa kesimpulannya. Pokoknya doa-doa itu dibaca. Nah, itu sebagai kesimpulan. Nah, kira-kira kerangkanya Perlu terjemah, Ustaz. Terjemahnya doa kemudian terjemahnya sekaligus. iya harus diterjemahkan karena Masukkan. biar apa itu dibaca oleh masyarakat umum, masyarakat awam biar juga kan nanti jenengan punya lembaga, jenengan kan nanti bisa dijual ke wali murid, bisa diamalkan ke Iya, wali iya. santri. Saya Nggih, Ustaz, nggih. Matur nuwun. ya Sementara itu dulu. kerangkanya sudah ketemu, insya Allah Amin. itu. Dan insya Allah kalau 100 halaman nyampe itu Pak. Ya, Ustaz. Diketik mawon nanti saya kasih alamat Nggih, emailnya nggih, kalau sudah Ustaz. selesai semua. Oke. Bagus Pak Soleh sudah nemukan ide. Oh, Silakan nggih, yang nggih. lainnya. Nggih, nggih. Jadi Mas Hadi tadi tentang Assalamualaikum. salam. Oke, monggo. Saya mutol nggih Eh, Pak Soleh. Suaranya biar enggak masuk. Yang bertanya dibuka. Dalam. Ya, saya mutol biar enggak masuk suaranya semuanya. Nah, yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Oke. Ya mohon izin Ustaz, Ya. saya mungkin baru ikut forum ini sekali ya Ustaz ya. Hmm. Mohon izin kan kemarin udah mencari topik mengenai tulisan karena saya ngelihat mungkin kemampuan saya di bidang anak gitu Ustaz. Jadi topik Ya. yang diambil tuh misalkan komparasi kebijakan negara yang ada saat ini terkait anak antara kapitalisme dan Islam gitu Ustaz. Hmm. Jadi semacam ada komparasi begitu antara Islam dan kapitalisme terkait kebijakan anak begitu. Karena beberapa buku yang saya baca kan terkait misalkan kota ramah anak, kemudian banyak kebijakan anak yang kayaknya itu memang harus diajak untuk juga berpikir tentang Islamnya gitu, punya solusi gitu Ustaz. Nah, kendala saya di kerangka Ustaz. Kalau kerangkanya itu apakah pertama kali saya jelaskan dulu beda secara umum antara kapitalisme dan Islam, ataukah saya langsung aja masuk ke kebijakan anak terkait kapitalisme apa saja, baru Islam gitu. Baiknya gimana Ustaz? Ya, ditulis dulu kerangkanya. Jadi kerangkanya misalnya kalau itu
kalau itu misalnya perbandingan kebijakan Tentang eh, anak. tentang anak, bagaimana kapitalis dan Islam memandang itu. Nah, berarti Anda jelaskan Baik, Ustaz. definisi dulu tentang misalnya tentang ramah anak itu. Bagaimana Oh, ramah anak, bagaimana kebijakan anak, bagaimana kita memandang anak itu, dan bagaimana kapitalis memandang anak itu sudah otomatis menjadi perbedaan. Terus kemudian oh, ya, jadi dalam bentuk peta pikiran dulu, dituangkan dalam bentuk peta pikiran dulu. Satu, misalnya tentang apa tadi? Kita belum menemukan judul ya, baru tema. belum bertema ya, Ustaz. Ya, baru tema. Jadi nanti judul setelah selesai baru dibikin judul yang apa? Yang itu mewakili seluruh isi. Jadi misalnya tentang kemudian sebenarnya tema utamanya adalah tentang ramah anak itu, atau definisi kebijakan terhadap ramah anak misalnya. Misalnya temanya utama itu sebenarnya. Kemudian satu, apa yang dimaksud dengan ramah anak itu? Ya, bagaimana definisi ramah anak itu menurut ilmu pengetahuan, menurut pandangan Islam, menurut ideologi di luar Islam. Dari situ nanti akan muncul contoh kebijakan terhadap ramah anak itu. Bagaimana pandangan ideologi kapitalis. Terus bagaimana pandangan ideologi Islam. Nah, dari situ kemudian setelah itu memberikan solusi. Sudah tidak nyebut kapitalis saja. Tunjukkan faktanya bahwa kapitalis itu bobrok, sudah selesai. Sekarang bagaimana solusi Islam terhadap ramah anak. Dan ternyata ramah anak itu tidak hanya dibutuhkan kesadaran individu keluarga saja, tetapi masyarakat punya kepedulian dan negara sebagai pelindung itu. Anda uraikan itu. Ya, baik, Ustaz, gitu. baik ya. Alhamdulillah akhirnya ada pencerahan. Ya. Terima kasih. Ya, itu segera ditulis kerangkanya, kemudian dikirim, terus segera menulis tahapan-tahapannya seperti yang ada dalam buku. 90 hari menulis buku. Ya. Siap, Ustaz. Nah, di situ nanti ada checklist-checklistnya. Anda ikuti saja, insya Allah enggak sampai 90 hari jadi. Ya, oke. Silakan yang lainnya. Jadi Mbak siapa ini? Mbak Yeni sudah ketemu idenya, Mas Hadi sudah ketemu, Pak Soleh sudah ketemu. Ayo, yang lainnya, monggo. Karena saya sudah membimbing yang 20 orang, ini sudah landing, sudah ada yang sudah selesai naskah dan kopernya, jadi tinggal jadi di penerbit. Nah, nanti dia mencetak sesuai dengan anggarannya masing-masing. Nah, kalau dunia percetakan itu semakin banyak semakin murah per bukunya. Nah, itu ada yang nyetak cuma 10 ya, jatuhnya per bukunya mahal akhirnya, sekalipun beri SPN. Karena ternyata untuk kenaikan pangkat. Karena dia kepala sekolah, tuh kepala sekolah. Baik, teman-teman sekalian, silakan ada yang didiskusikan. Tadi Mas Hadi sudah ketemu idenya, Pak Soleh sudah ketemu idenya, sudah langsung action. Kemudian Mbak Yeni sudah ketemu idenya dan segera langsung action juga. Sehingga kemudian waktu-waktu kita nanti benar-benar checklist 90 hari nulis buku. Ya, jadi kan kalau sudah punya buku saya ya tinggal mengikuti checklistnya. Kalau belum bisa nanti japri, harganya 69.900. Ya, nanti bisa di japri harganya Bapak, terus transfer, kemudian alamat lengkapnya di japri nanti kita kirim. Hari ini saya sudah kirim sekitar berapa ini? 4. Ya. Dan bukunya sekarang tinggal 9. Oke, silakan. Kalau ada yang didiskusikan, monggo. Oke, halo, ada lagi? Ini forumnya konsultasi. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan ya saya akhiri. Jadi sudah ada ketemu ide. Itu ada Mas Bayu. Gimana Mas Bayu? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk sehari-hari ini kan saya berkutat di dunia persekolahan, Ustaz. Ya, persekolahan apa? Ya. Ngajar guru apa di lembaga? Ngajar. Ngajar di bidang apa? Di mata pelajaran bahasa Inggris, Ustaz. Ya, kamu nulis tentang bahasa Inggris. Bagaimana menulis buku panduan bahasa Inggris anak belajar itu sangat. Nah, itu bagaimana cara menghafalkan grammar. Nah, itu kan selama sampai ngajar di sekolah itu kan ada pengalaman, best practice. Best practice sampean itu yang Anda tulis jadi buku. Dan itu nanti jadi buku panduan siswa Anda. Nah, nanti cuman gini Ustaz, ketika di kelas itu memang kan selama di perkuliahan ya, ketika saya kuliah itu kan
yang diajarkan lebih cenderung bagaimana materi-materi atau apa materi yang akan diajarkan. Tapi ketika di lapangan itu kecenderungannya adalah justru pengkondisian kelas, atau memperbaiki karakter anak, gitu, karakter siswa. Gitu. Karena memang anak-anak itu kan ya meskipun di sekolah itu durasinya panjang, tetapi pengaruh teman itu kan lebih kuat. Gitu. Jadi mereka itu lebih ini ya kecenderungannya dengan temannya itu lebih dibanding dengan pelajaran gitu. Ya, Bos. Yang ingin sampean tulis apa kalau gitu? Jadi bercabang dua jadinya. Jadi terkait dengan kiat belajar bahasa Inggris tadi, juga yang kedua minat belajarnya gitu. Ya, itu Anda bisa padukan menulis satu buku dengan cara apa? Dengan apa? Bagaimana membangun minat belajar siswa terhadap belajar bahasa Inggris. Jadi Anda memadukan dua hal, bisa jadi satu buku. Berarti jadi ini ya, non fiksi, Sir? Jadi non fiksi. Oh, gitu. Ya, jadi memadukan apa? Bagaimana membangun minat belajar siswa terhadap terhadap bahasa Inggris, sehingga menjadikan apa? Bahasa Inggris is easy ya, English is easy ya, gitu misalnya. Nah, Anda memadukan itu. Nah, jadi targetnya untuk judulnya itu dibuat bahasa yang meremaja gitu ya. Artinya jadi tidak harus kaku, jadi bisa meremaja, bisa juga kemudian Anda juga memasukkan minat itu, cerita-cerita dalam bahasa Inggris itu nilai-nilai itu bisa masuk. Jadi bisa selain dia menguasai grammar, tapi sebenarnya penguasaan dia bisa ngomong bahasa Inggris itu. Jadi kan Bayu kan sudah berpengalaman ngajar kan, bagaimana memasukkan nilai-nilai juga belajar bahasa Inggris jadi enjoy, itu jadi penting. Ya, kira-kira sudah tergambar ya, terinspirasi ya? Ya, Sir. Tinggal dioret-oret. Jadi saya itu lebih suka teman-teman itu menulis tentang pengalaman atau bidang yang teman-teman kuasai di lapangan. Sehingga itu jadi best practice jenengan. Best practice jenengan itulah ditularkan biar jadi ilmunya manfaat. Gitu. Ajar dia di lembaga bimbingan belajar apa di sekolah? Di sekolah, Sir. Nah, di sekolah. Kelas berapa? SMP di kelas 7-8. Ya, berarti Anda kalau sudah bisa menulis nanti berseri kan? Nah, kalau udah berseri kan udah siswa atau wali siswa beli buku gurunya kan, beli buku gurunya itu lebih Anda sebagai guru itu lebih kredibel gitu. Jadi Anda mengajarkan sesuatu yang memang Anda yang nulis sendiri, itu lebih kredibel. Nah, nanti kalau sudah mulai pelatih biasa banyak, baru nanti tawarkan ke penerbit besar. Pertama dicetak dulu untuk konsumsi, yang penting keluar ISBN dulu. Untuk konsumsi siswa terbatas, misalnya sampean punya berapa kelas ngajar, 2 kelas, ya sudah sejumlah 2 kelas itu, biar bukunya terserap langsung habis. Nah, nanti kalau sudah pelatih, baru nanti masuk penerbit besar. Kebetulan saya kan Erlangga, saya kan penulis Erlangga. Nah, memang kalau awal-awal agak susah masuk Erlangga, karena dia harus menunjukkan bukti dulu. Kalau sudah masuk Erlangga, kita sudah tidak usah modal kan, dan nyetak besar itu. Kita tinggal nunggu royaltinya kan. Ya, gitu Mas Bayu. Saya pikir itu yang harus dikembangkan. Di SMP mana? SMP Takmiria, Sir. Nah, Takmiria. Kepala sekolahmu sapa saiki? Baru ini, Sir. Yayasannya kan Pak ini ya, yang rumahnya dekat saya itu. Oh, gitu ya. Wah, Pak Nasir ya. Pak siapa yang kacamata? Ketua Pak yayasannya. Sekarang. Iya, Pak Nasir yang gemuk itu. Oh, dulu kan yang setelah sengketa kan menang toh. Nah, Pak Musonif. Dulu, Pak Musonif. Oh, Pak Munif, Pak. Pak Munif ya, Pak Munif dulu. Nggih, Pak Munif sekarang ganti sudah tua kan beliaunya. Nggih. Saya sering diundang di Takmiria. Oh. Nah, itu ada teman saya Ramadan itu, kepala wakil apa? Ramadan SMA itu. Oh, nggih, Ramadan. Teman saya dulu di SMA 6. Ya. Saya pikir itu Mas Bayu. Dan itu bagus itu kalau dengan wujudkan itu. Ya kerangkanya ditulis dulu ya, kerangka
berpikir. Kerangka berpikir Berupa itulah daftar isi, ya diketik daftar nanti isi. dikirim ke saya. Karena di situ nanti Iya, ada tahapan-tahapannya ya, sampai menyelesaikan sesuai dengan kerangka berpikirnya. Dan itu jauh lebih iya. cepat karena sampai menulis sesuatu yang sudah jenengan lakukan. Di mana Anda ngajar. Sudah berapa tahun Anda ngajar? Mulai 2013. Nah, 13 sekarang berapa? 7 tahun sudah. 20. Ya. Nah, best practice Iya. selama 7 tahun kan luar biasa itu, pengalaman-pengalaman, terus kemudian terus coba cari buku bahasa Inggris di luaran sana. Anda bisa niru ATM saja, tapi Anda harus punya kelebihan. Apa yang membedakan dengan buku Anda nanti? Ya, ada contoh buku. Anda bisa pakai contoh buku yang di luaran sana sebagai apa? Inspirasi saja. ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kekhasan Anda. Ya, cukup. Ya, Baik, masih ada waktu 6 menit, teman-teman sekalian. Karena kalau Zoom-nya ini kan 40 menit mati mesti. Kita akan buka lagi nanti kalau memang ada yang ditanyakan. Kalau enggak ya sudah kita akhiri. Ada lagi teman-teman sekalian? Nah, Mas Bayu sudah ketemu idenya, Mas Hadi sudah, Pak Soleh sudah, Mbak Yeni sudah. Ini ada lagi satu nih, pejuang Islam ini, siapa namanya ini? Monggo. Ada yang tanyakan? Kalau enggak ya cukup. Mas Hadi ada yang tanyakan? Ya, Pak Ustadz, ini yang terkait dengan pengumpulan bahan kan, step yang kedua. Ya. Nah, itu saya nyarinya gimana, Ustadz? Ke internet dulu atau gimana, Ya, Ustadz? ya browsing di internet dulu. Kalau kemudian ada buku rujukan ya diambil buku rujukannya. Nanti sumbernya disebutkan. Itu kan di tahapan minggu keberapa itu? Minggu kedua kan? Minggu kedua, ya. Ya, minggu Iya, kedua itu. Di minggu kedua itu apa yang dilakukan? Satu misalnya, itu Anda mengumpulkan bahan kan? Melengkapi bahan. Melengkapi bahan. Nah kan bahan yang sudah ada di rumah kan sudah. Anda kalau sudah bikin sudah bikin kerangka kan berarti sudah ada bahannya apa enggak? Sudah ada kan? Bahannya baru satu ya. Ya, melengkapi bahan, membaca literatur, bisa browsing internet lah. Ya. Ya. Dicari bahan-bahan yang memang Anda butuhkan. Paham ya? Yang memang Anda butuhkan di kerangka berpikir itu. Jangan jadi sekarang Anda sudah punya guide-nya. Guide-nya apa? Kerangka berpikir yang Anda tulis itu. Jadi Anda mencari bahan, mengumpulkan bahan, literasi sesuai dengan kebutuhan di kerangka berpikir yang Anda mau tulis. Yeah. Dan tidak harus membaca buku, tidak harus bukunya dibaca sampai habis. Saya mutol ya, suara mengganggu. Jadi itu kan ada di dalam buku 90 hari menulis buku itu kan bagaimana cara baca apa scanning dan skimming itu kan. Nah, itu nanti dibaca itu. Yeah. Nah, jadi tidak harus langsung dijujuk aja sesuai keperluan. Iya. Tidak harus kemudian satu buku dibaca selesai, enggak gitu ya. Jadi mencari tema yang memperkuat yang memang dibutuhkan oleh kerangka berpikir buku jenengan. Oke, siap. Ya, sudah? Masih ada waktu 3 menit? Kalau enggak ada kita akhiri, ya. Kalau enggak ada kita akhiri. Ya, Mas Soleh. Kalau ini secara teknis penulisan Arab Bina Mas. Nanti kalau kita tulis kemudian ngetiknya kita kan belum bisa kalau ngetik dengan kalau Arab penulisan mushaf. Iya, kalau di komputer kan ada font Arabnya. Jadi misalnya jenengan ya? Jenengan sebentar saya mutol dulu. Jenengan download aplikasi Al-Qur'an dan terjemahannya. Nah, itu bisa di-download di Google, cari aplikasi Al-Qur'an dan terjemahannya. Nah, di situ nanti bisa MS Word Al-Qur'an gitu ya. Nah, nanti ketika sudah ketika sudah di-download, maka jenengan nanti bisa tinggal ngecek aja Quran surat apa
di situ dicari, nanti ketemu. Terus kemudian diklik sudah masuk di Word-nya, sudah ada tulisan Arab dan terjemahannya. Sekarang bisa pakai aplikasi Pak, jadi bisa apa ya? Bisa download di MS Word Quran gitu ya. Nanti dicari di Google Pak, di-download. Tanya teman-teman yang bisa itu. Nah, setelah dia di-download, diinstal di laptop jenengan, maka nanti sudah masuk MS Word. Nanti ada tulisannya di Word-nya itu ada Al-Quran. Nanti tinggal diklik, nanti dicari sesuai dengan kalau jenengan sudah ketemu misalnya, oh ini ada doa di Al-Quran surat apa. Nah, nanti cari Al-Quran surat apa, nanti akan terketik di situ. Jenengan sekarang ngumpulin dulu, sama coba tanya teman-teman cara downloadnya. Downloadnya gampang kok. Jadi misalnya di tempat saya itu di laptop saya itu kemarin saya download itu MS Word Al-Quran, itu saya bisa menemukan bisa nyari Al-Quran suratnya plus terjemahannya, ada tafsirnya, cuma tafsirnya sedikit. Tafsir Ibnu Katsir saja sama tafsir apa gitu. Ibnu Katsir sama Jalalain. Tafsir Jalalain. Dan itu kita sudah ada font Al-Qur'annya dan terjemahannya. Cuma yang punya saya terjemahan bahasa Inggris. Sehingga kemudian saya harus kita sudah buka lagi jadi itu ada software-nya Pak, bisa di-download ya. Ada fontnya juga. Nanti tanya sama teman-teman yang bisa untuk downloadkannya. Nanti diinstal di laptop Bapak. Sehingga nulis Arab itu bisa dilakukan dengan itu. Memang agak ribet nanti ininya keyboard-nya nanti juga ada huruf Arabnya nanti. Nah, tapi kalau hanya mengumpulkan Al-Qur'an saja cukup pakai software tadi, Pak. Oke, cukup. Waktunya tinggal 1 menit. Mudah-mudahan pokoknya setiap Kamis saya buka konsultasi bagi teman-teman yang serius. Nanti buku bisa segera japri ke saya karena bukunya memang hitungannya tinggal 9 hari ini. Ya. Segera ditulis, segera selesaikan, mudah-mudahan bisa berkarya 90 hari menelurkan buku yang luar biasa. Sukses untuk